Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Januari APBD sudah selesai. Ini Februari sudah mau habis. Alhamdulillah perangkat desa mampu bergerak bayaran dengan masalah. Ini yang kita pahami bersama bahwa sebuah proses harus dilaksanakan. Dan saya mengharapkan sebetulnya tadi saya sampaikan Pak Kades, ini pertemuan informal tapi juga formal juga, ada keterbukaan apa yang menjadi kendala kita buka bersama-sama biar kesananya menjadi lebih baik lah. Mau memang dan problem juga saya luar biasa Pak Kono Pak mungkin bingung gitu ya, jadi saya komunikasi dengan Pak Iman bisa hadir hari ini begitu. Pak kayaknya perangkatnya pada sibuk kira prasing kira itu mesti Pak habis kalau saya desktop begitu, sehingga saya memaksakan hari ini untuk bisa hadir. Tujuannya apa? Tanggal ini Senin berarti sudah ada hilang 2-3 hari begitu. Jadi tolong monggo kalau kegiatan sudah terlambat bagaimana kita mengejar keterlambatan. Ora wis telat nganggone jalur normal baik. Ora ana eksekusi sing target sing berarti ora dilembut. Nah, kita mau selesai kapan? Kalau kita sudah terlambat ya bagaimana mengeksekusi keterlambatan itu agar lebih cepat. Ya alhamdulillah sudah ada komunikasi. Jadi kembali lagi ke rencana anggaran kas, pastikan PPKD kelengkapan dokumennya seperti apa. Dan saya juga ingin memastikan sebelum dibuat SPP mestinya LPJ itu sudah ready, sudah siap. Orang tanggal SPP-nya tanggal 15, LPC 15. SPP-nya budurngana tanggal 3 begitu, tanggal selalu tadi kan sudah molor 10 hari. Artinya kalau seperti ini berarti tidak ada kesiapan. SPP-nya sudah betul, baru LPD-nya sudah betul, baru dibuatkan SPP. Aja kewalik SPP dulu dibuat, SPD-nya goretik. Jadi kurangan dekat gawe, enggak kayak begitu. Ini mudah-mudahan asumsi saya salah. Mungkin itu Pak Kades gambaran apa yang ada di APBDC dengan mudah-mudahan setelah kita hadir hari ini, tadi juga ada anggaran-anggaran yang memang harus disediakan karena aplikasi yang menuntut Pak, bukan Pak Imanuddin, bukan Pak Musman yang menuntut, tapi aplikasi yang menuntut. Sebetulnya ini dieksekusi di posting bisa saja, tapi kan jenengan ada catatannya, padahal jenengan kan setidaknya kepingin mendapatkan reward dari apa yang jenengan lakukan. Itu Pak Kades. Ini tertambahan. Ngapunten nggih Pak Kades. Makasih Pak Usman. Jadi gini Pak, ini kaitannya dengan APBDes gitu. Ya, majulah bareng-bareng dengan keterbatasan kita masing-masing gitu. Yang kedua ya dibuat irama yang
yang kemarin kayak gitu jangan kayak gitu lagi gitu. Artinya ya masa iya sih hari ini sama dengan hari kemarin gitu. Contoh ya paling ya tadi disampaikan oleh Pak Usman gitu ya, kesiapan PKA-nya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ini sudah ada RAK gitu ya. Nah, yang nyata itu adalah pada kegiatan yang berbasis dengan desa Pak Kades. Karena desa itu kan terbagi dua, Ermak sama non Ermak. Nah, kalau yang Ermak itu tidak mengenal desa mandiri atau desa non mandiri, itu akan dikucurkan 60%. Nah, sing Ermak apa? Tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekdes dan perangkat itu adalah kegiatan yang menjadi prioritas nasional 1 BLTDD. Nah, yang kedua adalah ketahanan pangan minimal 20%. Terus terakhir adalah stunting. Nah, untuk mengetahui itu oleh pemerintah dalam hal ini difasilitasi oleh BPKP dan Kemendagri dengan melalui tagging. Taggingnya saya meminta dan mewajibkan nggak boleh salah. Kalau taggingnya BLTDD ya BLTDD. Taggingnya oh ini ketahanan pangan ya ketahanan pangan. Nah, tagging itu kalau belum diposting nggak bisa terlihat. Sehingga yang harus kita siapkan adalah oleh sekdes gitu ya, matur ke Pak Kades, Pak Tono udah punya rekapan. Oh ini yang termasuk ketahanan pangan. Sini kan 1,6 miliar. Nah, 20%-nya pira? Kegiatannya apa baik? Itu harus jelas. Karena apa kalau sudah diunggah posting, kami dan Pak Gusman sudah close, sudah nggak bisa ditarik lagi. Nah, yang kedua itu menjadi komitmen Pak Kades sendiri. Jadi ketahanan pangannya temenan apa ora sih? Gitu loh. Jangan langkah gampang, perubahan diganti, nggak bisa Pak. Sekarang itu udah diikat dari awal. Karena apa? Ini program nasional. Siapa tahu nanti Desa Ketenger malah akan mengadakan makan gratis, kan nggak tahu gitu kan. Nah seperti itu. Nah yang berikutnya adalah stunting. Nah stunting tadi saya cek Pak, itu ada kegiatan itu harus sesuai dengan sasarannya. Sasaran di sini kan sesuai dengan Perpres. Itu satu adalah bayi 0 sampai 59 bulan. Itu kasusnya apa? Penanganannya harus apa? Enggak harus penanganannya itu harus PMT semua. Di sini tadi saya lihat PMTKB. Siapa tahu itu butuh adanya parenting, kumpul-kumpul. Mungkin kan nyuwun sewune lho Pak Kades. Bu Kades punya keahlian dalam bidang kesehatan. Mungkin dia aku tolong dianggar nang desa lah. Kian kegiatan iki ibu-ibu pada orang tentang kesehatan itu dianggarkan. Pakai dana desa. Yang berikutnya adalah ibu hamil. Baik itu nanti akan terfokus ibu hamilnya berapa, keknya berapa sih berapa. Nah, data-data itu yang akan dipakai oleh Mbak Cici masuk di scorecard EHDW. Karena kita juga terima kasih sama Mbak Cici. Karena apa? EHDW-nya sini terisi, nek ora terisi, nanti salur dedi tahap loro arep manggo apa? Karena sudah dengan PMK 146 KPM itu memegang kendali luar biasa, Pak. Kalau itu nggak ada, panjenengan nggak bisa mencairkan dari tahap 2. Jadi mohon, apa yang menjadi sarprasnya KPM harus bersinergi kita satu tim. Tim desa Karangtengah Orasan Deleng si Asibene. Karena apa? Sesuai dengan tupoksi peran. Gitu. Nah, selanjutnya adalah calon pengantin. Ini kan kebetulan Pak Tono kan juga ahlinya dalam pencatatan. Itu di sini nggak ada dianggarkan. Karena calon pengantin itu kan membutuhkan satu, jelas ada konsultasi atau pembinaan. Orang mau nikah kan perlu dibina Pak. Ada pembinaan baik itu secara oleh keagamaan ataupun oleh pihak kesehatan. Oh ini belum, kalau syaratnya mau nikah harus suntik ini. Kan masyarakat kan belum paham semua. Terus selanjutnya adalah remaja putri. Remaja putri itu pun harus sama kita edukasi. Apa? Yaitu ada screening terhadap hemoglobin supaya tidak terjadi anemia. Nah, kena anemia kita harus mempersiapkan desa, yaitu tablet tambah darah. Di sini nggak ada. Nah, kemarin udah saya sampaikan di dalam evaluasi, tolong Pak Tono hal yang kayak gini harus dianggarkan.
mumpung orang kena diposting. Karena apa saya melihat Pak Kades saja berani kok mengefisiensikan orang miskin nggak sampai 20%. Kenapa yang stunting itu hanya segitu itu tidak dianggarkan? Padahal kita sudah dituntun sini. Coba dibukanya sama Bu Tona, berapa sih data PDKKM berdasarkan kakak yang kategori masuk desil 1 sampai desil 4. Setelah dilakukan berapa enggak? Itu harus ada data-datanya. Karena apa? Di sini menganggarkan ada kegiatan seperti halnya pendatang kemiskinan ekstrim. Nah, alatnya apa? Mayuh kita bareng-bareng. Nah, sehingga nanti kalau sudah jadi menjadi persyaratan dari salur 1 RMAK. RMAK-nya karena 60%. Contoh BLTDD. BLTDD itu berarti 7 tahap langsung dikasih Bu Tona. Berarti otomatis Januari sampai dengan bulan Juli. Orang kena mengkot oke bulan 5. Lah ora mau minggu apa? Enggak boleh 5 ya 5. Wong duitnya anak boleh pakai panjang. Nah, karena kita sampai Januari Februari belum salur, otomatis nanti kalau ada salur bulan Maret wajib dirapel administrasinya ya siji-siji. Fotonya ya nanti dilampirkan karena kejadian yang sama, ya fotonya satu-satu. Nah, tentang yang tadi stunting 60%-nya itu untuk apa? Lagi kewajibannya PKA sama Bu Tona. Oh iya, ke 60% RMAK senggo stunting sekian misalnya 200 juta. Lah 60%-nya berapa? Kegiatannya apa baik? Siapa yang memikirkan itu wajib jalan dalam 1 semester kudu tuntas. Orang lah mengko akhirnya malah numpuk seperti tadi. Bulan Desember, bulan Agustus numpuk sampai 1 meter SPP-nya. Begitu juga untuk kegiatan ketahanan pangan. 20%-nya 1,6 berapa? Gue neng Pak Kades kegiatannya apa saja? Oke, PKA-nya Pak Eko, ini Pak Siran, ya temenangan. Orang jadi lah mau kok gampang. Nggak bisa sekarang. Karena apa? Yang diamati oleh BPKP sama Kemenku adalah ketepatan. Wis duit ke orang dicair, orang dibelanjakan. Gue ada apa? Karena kemarin disampaikan oleh Pak Kurnia, saya ngikutin dari tentang PMK 146 itu desa-desa yang senang kayak gitu. Nanti dia akan ada timnya sendiri turun ke desa. Kamu kan jadi ditambah. Nah, sehingga nanti kegiatan itu harus on the track. Dan terakhir, nantinya kegiatan belanjanya RMAK, duit RMAK, nggak RMAK. Orang kena nggak butuh, orang yang ngiris duit sih mungkin nggak bisa Bu. Mulanya nanti semudun, karena sini desanya bukan mandiri, berarti non RMAK-nya 40%. Nah, kuinggung apa baik? Misal yang tunjangan operasional 3% kayak gitu. Itu masuk di dalam non RMAK kayak gitu loh. Jadi yuk bareng-bareng kita mengedukasi diri sendiri, mengadvokasi kita kuat gitu ya. Dan paling akhir memang kita masih ada uang 2 triliun Pak Kades oleh Kemenku ditahan, ini dialokasikan untuk desa yang berkinerja baik di tahun berjalan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juli dalam 1 semester. Lah nggak temenan kene oleh masih mau nyemplungin bulan Agustus anak transferan dana desa alokasi kinerja. Terlepas dari itu semua wong nyata niki pegawai dewek bareng-bareng unggatane ketemu maning ya mahiyulah. Wingi kurang aja seki aja nanti kurang. Begitu Pak Kades, matur nuwun, bisa kembali lagi monggo. Sedikit Pak Mas, ini tadi kan Mas Tono menyampaikan kaitannya dengan yang kegiatan penyuluhan hukum. Mas Tono menyampaikan di bidang pendidikan di bidang 2. Terima kasih beberapa masukan yang memang harus kita tindak lanjuti dari prinsipnya gitu. Kami sedikit juga jadi suatu contoh terkait dengan RAB sosialisasi lah semacam kayak snack dan sebagainya. Saya juga sering menyampaikan lah SSH kecamatan itu kan ada konsumsi untuk minum berapa, kalau untuk makan berapa. Saya sering menyampaikan bahwa udah ini itu jumlah peserta, narasumber dan
jumlah nilainya, nanti kan ketemu jumlah nilainya gitu. Jadi tidak menyesuaikan nilainya di situ, akhirnya ketemu pas-pasna lah bahasanya. Jadi akhirnya terjadi perbedaan EAB di setiap kegiatan, pelaksanaannya hampir sama lah terkait dengan sosialisasi dan sebagainya, tapi ketemu EAB-nya akhirnya padahal jadi sebenarnya sudah ada Pak SSH konsumsi makan berapa, konsumsi minum berapa. Saya sudah sering menyampaikan. Setelah terkait dengan pelaksanaan atau rencana kegiatan dari Januari sampai Desember ini kan sebenarnya sudah ada pelaksana masing-masing gitu. Jadi justru harapan saya malah justru dari pelaksana ini malah justru datang ke saya Pak. Iya, betul Pak. Harusnya datang ke saya Pak. Ye, bulan ini kudune piye? Saya sebagai penanggung jawab pelaksanaan nih. Justru malah tidak saya yang takut disiplin dan orang jalan-jalan. Ini sebenarnya sebagai evaluasi kita bersama lah. Harapannya ada pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Jadi bahasannya ketika bendahara ya dipikir Pak kalau mau penyerapan anggaran tahap pertama, karena memang saya sering menyampaikan bahwa diusahakan untuk semester pertama kedua fisik sing teknis lah untuk bisa dilaksanakan. Jadi di akhir tahun di sekolah Betia berat nih untuk pelaksanaan, terutama sih LPG-nya sih detail itu sebenarnya sudah direncanakan ya. Jadi harapannya monggo terkait dengan koordinasinya Pusatgas ini bisa ditindaklanjuti apa yang menjadi kekurangan dan menjadi evaluasi kita bersama nih. Terkait dengan karena juga sudah bulan Februari, bahkan nanti untuk penyerapan tahap pertama harus diukur, dijigo, posting dan sebagainya. Tapi harapannya ini kegiatan yang memang sudah bisa dilaksanakan nih, ya bukti sarane lah nih. Yang kedua nih, yang selanjutnya terkait dengan penempatan sumber anggaran dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang Pak Kono menggolongkan bidang sing orang kenal gede. Padahal saya itu ngomong Pak, selama itu di Permendes atau di PMK anak, wis anak nomor kodene lah. Berarti orang acuannya itu bukan menggunakan bidang. Agar Pak Kono memang posisi pikiran ini masih bidang Pak, bidang siji, bidang loro, orang nganggo gede dan sebagainya lah, bahasanya seperti itu. Bidang juga masih pemahaman seperti itu. Nanti mengeksekusi DD itu sesuai dengan Permendes atau PMK yang sudah mengatur di sini. Kadang-kadang memang iya dari sumber itu kan memang tidak boleh, tapi kenyataannya sudah diperintahkan oleh anak kayu hukumnya lah Pak. Berarti kan lebih yakin itu, karena sebenarnya kadang-kadang kalau pemahamannya beda, salah ya akhirnya salah penempatan Pak. Mempelajari dari sisi tugas ini kadang-kadang judulnya beda juga akhirnya bisa beda Pak. Jadi harapannya nih monggo Pusatgas kita koordinasi bareng nih agar untuk realisasi di APBDes-nya bisa sesuai, dan harapannya untuk bisa cepat diposting lagi. Mungkin itu nih, kali lagi saya atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih nih atas masukan dan sarannya dari Pak Imanuddin dan Pak Musman di desa Raguna bisa secara maksimal lagi untuk bisa bersinergi secara tim, jadi tidak darah-darah nih. Jadi harapannya ya Pak Tomo selaku kasih perencanaan ya koordinasinya kan keuangan, Sekdes nih, sumber dananya begitu. Karena nanti hitung-hitungannya itu kalau sudah ketemu misalnya tadi terus PHL dan juga dari mana? Tadi PPKD misalnya kan? Bukan. Honornya yang misalnya kan mau dianggarkan di gantinya Tina gitu loh. Iya, itu dari ADD. Nah, itu coba dikurangi. Ya, ini nanti dikurangi dari angka tadi.
yang 60 itu yang THR, yang itu apa yang untuk membayar iya. tenaga itu kan pada prinsipnya ADD itu hanya dapat digunakan untuk kesejahteraan perangkat, untuk bayar yang bayar perangkat. Artinya apa? Kalau di situ hanya sebatas itu berarti tidak boleh untuk membayar